Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari larutan penyangga bersama saya, Nurul Chandrawati Kiranidas. Kompetensi dasar atau KD 3.12 menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK 3.12.1 menjelaskan konsep dan cara membuat larutan penyangga. 3.12.2 menjelaskan bahwa pH larutan penyangga tetap ketika diencerkan ditambah sedikit asam atau sedikit basa. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan konsep dan cara membuat larutan penyangga, serta menjelaskan bahwa pH larutan penyangga tetap atau relatif sama. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan larutan penyangga? Yuk kita perhatikan data berikut. Terdapat larutan penyangga A yang diketahui pH awal dan perubahan pH setelah ditambahkan air, asam kuat, dan basa kuat. Ternyata, perubahan pH yang terjadi sangatlah kecil. Maka dapat diketahui bahwa nilai pH larutan penyangga A relatif sama. Maka berdasarkan data tersebut, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya saat ditambahkan sedikit asam atau basa dan pengenceran. Terdapat dua cara dalam membuat larutan penyangga. Yang pertama secara langsung dengan mencampurkan asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Contoh yaitu larutan asam asetat dengan natrium asetat atau amonium hidroksida dengan Yang kedua secara tidak langsung dengan mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat atau basa lemah berlebih dengan asam kuat. Berlebih maksudnya adalah memiliki mol yang lebih besar. Contohnya 200 ml larutan asam sianida 0,2 molar dengan 100 ml larutan kalium hidroksida 0,1 molar. Larutan penyangga berdasarkan komposisi zat penyusunnya. Yang pertama, larutan penyangga asam sesuai dengan sifat asam yang memiliki pH kurang dari 7, maka larutan penyangga asam mempertahankan pH larutan kurang dari 7 dengan komponen asam lemah dengan garamnya atau asam lemah berlebih dengan basa kuat. Sebagai contoh, 200 ml larutan asam sianida 0,2 molar sebagai asam lemah berlebih dan larutan KOH sebagai basa kuat. Yang kedua, larutan penyangga basa. Sesuai dengan sifat basa yang memiliki pH lebih dari 7, maka larutan penyangga basa mempertahankan pH larutan lebih dari 7 dengan komponen basa lemah dengan garamnya atau basa lemah berlebih dengan asam kuat. Sebagai contoh, larutan NH4OH sebagai basa lemah dan larutan NH4Cl sebagai garam.